Halo Sobat Kilat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Faida dari tim bisnis konsultan PT Agrikultur Gemilang Indonesia. Sekarang kita lagi ada di lahan petani jagung kita, tepatnya di Asrama Yonif Rider 509, Kostrad Kompia. Di sini bisa dilihat di lahan dengan penggunaan aplikasi pupuk kilat dan ada juga lahan yang tanpa pupuk kilat. Sekarang langsung aja kita interview petani kita. Yuk. Sekarang kita di sini bersama Bapak Musin, petani pupuk kilat kita. Ini Pak, mohon ceritanya setelah menggunakan pupuk kilat itu gimana? Kita dari awal sudah memang ada teman saya, senior saya yang menyarankan untuk pakai pupuk kilat. Saya tanya di situ pengaplikasiannya di lapangan seperti apa. Jadi waktu dari masa vegetatif itu kita yang masih baru tanam 1 minggu itu, jadi diperintahkan untuk ngasih pupuk kilat itu, mengaplikasikan pupuk kilat itu. Jadi untuk pengaplikasiannya itu dalam 1 tangki semprot 16 liter itu 5 tutup botol katanya. Jadi saya aplikasikan di situ ya, sama bareng-bareng sama senior saya yang ngasih saran seperti itu. Di situ saya tanya gimana efektifnya pupuk ini, coba kita lihat aja nanti. Kita coba dulu. Nanti kita adakan perbedaan mana yang pakai pupuk kilat sama yang pakai kimia. Karena kilat itu yang notabene katanya itu pupuk yang memang betul-betul organik, bukan dari kimia. Nah, di situ kita aplikasikan. Pengaplikasiannya itu dari masa vegetatif itu kurang dari 1 minggu sekali kita semprot di situ. 7 hari sekali ya Pak? Iya, 7 hari sekali dalam 1 tangki itu 5 tutup botol. Aplikasiannya seperti itu. Jadi saya lihat perkembangannya di situ. Perkembangannya bagaimana? Dalam 1 minggu kita lihat perkembangannya itu awalnya dari daun. Iya. Nah, sebelum disemprot sama yang sudah disemprot, daun itu lebih hijau, lebih tebal. Teksturnya itu lebih bagus, terus ke daya tahan ulat, hama, khususnya kalau di jagung itu kan kebanyakan hamanya ulat. Gula itu? Iya, sama fusarium namanya itu apa itu? Fungisida yang pengatasannya dengan pakai cara fungisida. Iya. Itu alhamdulillah berkurang. Jadi saya pikir kok pupuk ini lumayan, jadi saya aplikasikan terus setiap 1 minggu dari masa vegetatif itu, masa baru tanam. Setelah dapat 1 bulan itu saya renggangkan, saya kasih jeda per setengah bulan saya semprot sampai berbunga. Jadi dia sampai tukul muncul bunga. Nah, di situ saya hantam lagi, saya semprot lagi ya. 1 minggu juga. Setelah itu ya memang ada sih pemakaian pupuk kimia, namun pengaplikasiannya itu tidak begitu banyak. Jadi dengan pupuk kilat ini pemakaian pupuk kimia itu kita sudah dikurangi jauh. Berkurang ya Pak? Jadi ibaratkan dalam 1 lahan itu biasanya full kimia, ini lebih full pupuk organiknya, organik cair ini. Itu kan termasuk pupuk organik cair. Nah, jadi pengaplikasiannya lebih diperbanyak di organik cairnya, khususnya pupuk kilat. Ya kalau hasilnya ya lumayan. Ini untuk yang hasil dari pupuk kilat
sana memang saya buat perbandingan mana bagus pupuk kilat sama pupuk diperbanyak pupuk kimia. Iya. Ternyata ya ini pupuk kilat. Pupuk kimia di sana banyak tuh yang terserang fusarium, terus anunya kerdil. Ini, Tanamannya kerdil ya. tanamannya kita bandingkan aja di sini. Kecil. Jauh kecil. Beda banget ya Pak. Beda banget, jauh. Kalau yang pupuk kilat ini aplikasinya udah berapa kali Pak? Kalau saya untuk pemakaian pupuk kilat baru tanam jagung ini baru saya pemakaian, karena dari abang saya itu, dari senior saya, coba kamu pakai pupuk ini dulu. Pupuk apa ini bang? Pakai kimia aja dulu, saya bilang. Jangan, kita tidak tahu kualitas pupuknya, coba aja dulu. Nah, akhirnya yang namanya Santara itu kan perintah sama senior, ya pakai ini. Sudah saya laksanakan, ternyata ya itu hasilnya seperti ini. Ini yang saya pemakaian pupuk kimia. Jadi lebih banyak yang kerdil, terus banyak yang diserang hama. Ketahanan ketanaman itu kurang. Jadi diibaratkan kita punya ayam, hantam konsentrat terus untuk memacu pertumbuhan. Memang dia tumbuhnya besar, tapi lama-lama dia ketahanan tanamannya itu, daya tahan tanamannya itu menurun. Jadi rentan sama penyakit juga. Nah, itu yang saya gunakan pupuk kilat. Ini yang pakai kimia. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa saya buat pelajaran bagi saya sendiri sama bagi sahabat-sahabat tani yang di Jember atau di daerah lainnya. Itu inilah bedanya antara pupuk kilat sama pupuk kimia. Namun saya tidak akan menyebutkan kimia ini mereknya apa, tidak. Iya. Jadi biar tidak merusak produknya orang lain. Di situ ini yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada lain-lain yang ditanyakan. Untuk varietasnya tuh Pak, varietas apa? Nah, untuk varietasnya ini kebetulan saya baru belajar tanam Iya. jagung. Jadi baru pertama ini saya terjun di pertanian. Jadi untuk varietasnya kemarin kebetulan saya gandeng sama mitra tani. Iya. Jadi kebetulan saya punya teman di sana kerjanya di mitra, jadi saya gabung di situ. Ayo coba tanam jagung ini. Rencananya mau tanam jagung kawin. Iya. Tim kawin. Nah, karena waktu itu cuacanya kurang pas buat untuk penanaman jagung seperti itu, karena musim penghujan. Kalau jagung kawinan gimana? Memang jagung kawinan itu lebih mahal kan ya. Iya. Namun rentan waktu kemarin cuacanya yang ekstrim dengan hujan. Jadi disarankan sama teman saya sudah tanam yang ini aja. Saya enggak ngerti jenisnya itu. Yang buat konsumsi ini ya Pak. Ini nanti katanya untuk pembibitan, untuk benih. Nah, jadi itu saja yang saya tahu masalah jagung, karena saya baru terjun di Iya. pertanian, terutama tanam jagung. Kalau kemarinnya saya tanam pepaya. Nah, untuk tanam pepaya saya juga aplikasikan dengan pupuk kilat juga. Seperti itu ya. Alhamdulillah buahnya juga besar-besar, terus tahan dengan hama. Ya ada sih kena namun tidak sebanyak pemakaian pupuk kimia. Jadi untuk sahabat-sahabat tani yang ada di Jember khususnya di daerah-daerah lain, saya sarankan untuk kalau kita pakai pupuk POC, pupuk organik, memang itu. Kalau yang di perbedaan ini Pak, masa panennya, umur panen gimana? Antara pakai pupuk kilat sama nggak pakai pupuk kilat? Untuk masa panennya sebenarnya lebih cepat pupuk kilat. Cepat pakai pupuk kilat. Lebih cepat pupuk kilat itu masa panen kita tidak hitung harinya, karena
kita tidak fokus juga di pertanian ini karena apa namanya program Angkatan Darat untuk ketahanan pangan di TNI AD. Jadi itu berapa hari sebenarnya harusnya saya harus ngitung itu berapa hari. Nah, namun nanti ke berikutnya itu baru saya dari masa penanaman, masa pemupukan pertama sampai ke panen itu harusnya saya catat, saya tulis. Jadi bisa membandingkan berapa hari panennya, kita bisa tahu. Namanya saya baru belajar, jadi pengalaman saya masih kecil. Namun abang saya menyampaikan, memerintahkan coba pakai pupuk ini. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukan promosi, memang itu kenyataannya. Realnya ya Pak. Iya. Jadi ini pakai pupuk kilat bisa mempersingkat waktu panen, bisa meningkatkan ketahanan tanaman dari serangan organisme pengganggu tanaman, sama bisa membuat benihnya ini bisa full dan Iya. bisa lebih besar daripada yang nggak pakai pupuk kilat. Iya. Sekian Pak, makasih ya Pak Iya, untuk interviewnya. sama-sama. Dari hasil interview kita dengan Bapak Mursid tadi dapat disimpulkan kalau dengan menggunakan pupuk kilat itu tanaman bisa lebih tahan organisme pengganggu tanaman atau hama dan penyakit. Tanaman pertumbuhannya bisa lebih bagus dibandingkan tanpa menggunakan pupuk kilat. Kemudian untuk masa panennya bisa lebih singkat dan bisa dilihat dari hasil panen ini tanpa pupuk kilat, hanya menggunakan pupuk kimia biasa atau pupuk bawah, dan ini menggunakan pupuk kilat dengan dosis pupuk kimia yang udah dikurangi. Bisa dilihat perbedaannya. Yang menggunakan pupuk kilat ini bijinya bisa lebih penuh dan lebih besar tongkolnya dibandingkan dengan tanpa menggunakan pupuk kilat. Sekian panen kita hari ini, sampai jumpa di video dan panen kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Pupuk kilat, reaksi cepat kilat. Panen raya bersama pupuk kilat. Pupuk kilat, reaksi cepat kilat.